Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini saya sampaikan sebuah paket khutbah yang diuraikan oleh Abdul Rojak dengan judul Jadilah Kaum Mukmin yang paling utama dan paling cerdas. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang telah merdeka, kita bisa berbuat banyak hal-hal yang bisa menambah sumber kesejahteraan dan kebahagiaan. Semoga di masa-masa mendatang banyak prestasi lagi yang bisa diraih putra-putri bangsa Indonesia sebagai pewaris dan penerus perjuangan dalam mencapai cita-cita kemerdekaan negara dan bangsa Republik Indonesia ini. Untuk itu marilah kita sambut ajakan Presiden kita, Presiden Soeharto, agar disiplin nasional ditumbuh tegakkan lagi. Ajakan yang beliau sampaikan pada puncak peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-87 di Balai Sidang Senayan Jakarta pada tanggal 20 Mei itu merupakan koreksi dan evaluasi moral bangsa yang kini masih memprihatinkan, dan kita sebagai umat Islam haruslah lebih sadar dan lebih bertanggung jawab, mengingat umat Islam adalah 90% dari penduduk negara Republik Indonesia ini. Disiplin nasional adalah bagian dari akhlak suatu bangsa. Karena itu jika bangsa Indonesia belum berdisiplin secara nasional, berarti kita belum sempurna akhlaknya. Berarti pula umat Islam Indonesia belum berakhlak yang mulia. Jadi dari sisi ini kita masih prihatin karena bangsa Indonesia tercinta ini belum mencapai martabat paling unggul jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Karena kriteria baik buruknya suatu bangsa adalah dilihat dari akhlaknya. Sungguh memalukan sekali jika bangsa Indonesia yang sudah merdeka masih perlu diajak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, masih membuang sampah sembarangan, tidak mau antri, tidak mau mematuhi jam kerja, dan sebagainya, yang pada hakikatnya adalah untuk kebaikan dan keselamatan bangsa Indonesia sendiri, bukan untuk penjajah lagi. Menurut ajaran agama Islam, mendidik umat supaya berdisiplin beragama itu minimal harus mengerti 3 hal. Yang pertama, mengenal syariat atau aturan agamanya, kemudian mengenalkan ajaran agama itu sangat penting,
agar para pengikutnya bisa menilai apakah perbuatannya itu sesuai dengan ajaran agama atau melanggar ajaran agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan kami telah menurunkan kepada engkau kitab dengan kebenaran yang membetulkan apa yang ada sebelumnya tentang kitab, dan yang menjadi penjaga baginya. Maka adililah antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau mematuhi keinginan rendah mereka dengan menyimpang dari kebenaran yang datang kepada engkau. Kepada tiap-tiap orang di antara kamu telah kami tetapkan undang-undang atau syariat dan jalan. Surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 48. Allah berfirman lagi di dalam surat 45, yaitu surat Al-Jathiyah ayatnya 18. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kami membuat engkau mengikuti syariat perkara itu, maka itu ikutilah itu, dan janganlah mengikuti keinginan rendah orang-orang yang tidak tahu. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, yang kedua adalah berkeyakinan dilihat oleh Allah Ta'ala dimanapun berada. Sebagai umat Islam harus mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha besar. Segala sesuatu yang ada di sisi Allah itu lebih utama dan bernilai jika dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, dan Allah Ta'ala itu maha melihat dan menilai setiap apa yang ada di hati dan perbuatan manusia, sehingga jika manusia setiap akan berbuat, selalu ingat kepada yang maha besar dan yang maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti tumbuh kekuatan dari dalam jiwanya untuk mengikuti apa yang akan disenangi oleh Allah dan berupaya mencegah diri hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu agama Islam menanamkan kepada manusia bahwa kemanapun ia menghadap, maka Allah pun melihatnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, maka kemana saja kamu menghadap, di sanalah ada wajah Allah Ta'ala. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 115. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, yang ketiga merasa malu kepada Allah Ta'ala. Sebagai umat Islam hendaknya menilai sesuatu itu menurut pandangan Allah Ta'ala, bukan menurut pandangan manusia. Maka dari itu apabila apa yang ada pada diri kita itu menurut pandangan Allah Ta'ala itu baik, maka itu kita lakukan dengan ikhlas, dengan senang hati dan bangga, karena kita bisa berbuat sesuatu yang baik
menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun menurut pandangan manusia tidak baik atau tidak umum. Sebaliknya, jika pada diri kita ada hal yang menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak baik, maka kita harus meninggalkan dan mencegahnya. Walaupun menurut pandangan umumnya manusia itu baik, kita harus merasa malu jika berbuat sesuatu yang tidak berkenan di sisi Allah Ta'ala. Malu yang demikian inilah yang termasuk bagian dari iman. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malu itu cabang dari iman. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ke-59. Bahkan beliau menegaskan bahwa kebaikan itu adalah jika kebaikan yang kita persembahkan kepada Allah harus disertai suatu sikap seakan-akan dalam mempersembahkan sesuatu kepada Allah Ta'ala itu kita melihatnya. Dan jika sikap demikian ini tidak bisa kita lakukan, maka kita bersikap bahwa dia melihat persembahan kita. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Rasulullah, saya ulangi lagi, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah kebaikan itu? Beliau menjawab, jika engkau mempersembahkan sesuatu kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka hendaknya engkau berkeyakinan bahwa dia melihat kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomornya 64. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.